Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kami di sini membuat video mengenai tugas akhir semester kami, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Yang dimana kami membawakan materi yang berjudul analisis tren. Yang dimana materi ini disampaikan oleh dosen kami, yaitu Bu Yurmaini. Baik, langsung saja sebelum kami memulai materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama-tama yaitu saya sendiri, Valudi Saputra, dan teman saya ada Putri Khairani Pratiwi dan si kawan saya sebelah. Rizka Ajriani. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Oke, kembali lagi bersama kami, di mana sebelum kita masuk ke inti analisis tren, mungkin pembahasan awal akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Rizka. Saya persilakan. Baiklah teman-teman, di sini sebelum masuk ke materi analisis tren, di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan adalah hasil pengelompokan dan pengolahan data keuangan yang ditampilkan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang juga dapat digunakan untuk membantu para pemakai di dalam menilai kinerja perusahaan. Nah, jadi sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat, memprediksi jumlah dan penentuan waktu arus kas di masa yang akan datang. Nah, yakni dividen dan bunga, yang mempunyai hubungan dengan investasi juga memakai informasi keuangan untuk mempengaruhi dan melihat aktivitas-aktivitas manajemen laporan keuangan dan informasi yang dapat membantu dan mempermudah investor dan para pelaku pasar modal dalam melihat keadaan suatu perusahaan. Namun dengan membaca laporan keuangan, informasi yang lebih mendalam tentang kinerja tidak dapat diketahui. Dikarenakan itu diperlukan suatu perhitungan lebih lanjut atau analisis yang tepat pada laporan keuangan tersebut. Pembaca pada laporan diwajibkan mengetahui apa arti dari angka yang ada dalam laporan keuangan dan bagaimana melihat dan menafsirkan data dalam cara yang logis dan sistematis. Penilaian kinerja perusahaan berbeda-beda, karena itu tergantung kepada kebijakan perusahaan tersebut dan bidang bisnis yang dilakukan. Dengan melakukan penilaian dari hasil laporan keuangan, bisa dapat melihat perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, baik itu 2 atau 3 tahun sebelumnya hingga sekarang dalam bentuk jumlah rupiah atau persentase. Nah, baiklah teman-teman, setelah saya menjelaskan apa itu laporan keuangan, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis tren. Nah, jadi menurut Mariyati dalam Andi Indrawati, analisis tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik turun yang diperoleh dari perubahan waktu ke waktu. Dan menurut Harry, analisis tren adalah teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Berdasarkan pengertian tersebut, dengan menganalisis laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, maka akan diketahui kecenderungan atau arah tren posisi keuangan ataupun hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi analisa ini tentunya selalu digunakan di dalam pembuatan laporan keuangan yang mencapai jangka waktu 3 tahun. Jadi analisis tersebut dilakukan agar dapat mencari tahu mengenai adanya suatu perubahan di dalam perusahaan dengan cara memahami mengenai perjalanan histori dan melakukan sebuah prediksi akan masa depan. Berdasarkan pandangan dari Dwi Prastowo dan Rifka Julianti, dikatakan bahwa sebuah analisa terjadi dengan membandingkan dan data masa lampau dan tren dalam angka rasio. Hal tersebut akan memberikan hasil terhadap kenaikan atau penurunan pada rasio. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian analisis tren merupakan cara untuk melihat secara data estimasi mengenai permasalahan yang akan terjadi pada masa depan, yaitu dengan melakukan sebuah pengamatan data di mana belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam pandangan dari S. Munawir, tren dikatakan sebagai sebuah kemajuan yang dimiliki oleh perusahaan pada kategori keuangan, merupakan sebuah metode yang digunakan agar dapat memahami situasi yang dimiliki oleh sebuah keuangan yang terdapat di dalam perusahaan. Hal tersebut dapat memberikan hasil tetap ataupun naik dan turun. Baik, terima kasih. Halo guys. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai tata cara mungkin ya dari perhitungan tren analisis sendiri.
Jadi yang dimana trend analisis ini metodenya saya ambil dari menurut S. Munawir ya. Yang dimana dalam melakukan tren terdapat dua langkah, yaitu satu, menentukan tahun dasar, yaitu data atau deretan paling awal dalam sebuah laporan keuangan. Yang kedua, yang dimana tiap-tiap pos atau komponen yang dianalisis diberikan angka indeks 100 atau 100% dengan rumus yang digunakan untuk malas laporan keuangan teknik analisis, yang dimana rumusnya yaitu XN dibagi XN kurang 1 gitu, atau dikali 100 dikali 100%, itu rumusnya. Yang dimana XN sendiri itu merupakan tahun yang akan kita analisa gitu, atau tahun sekarang gitu. Sedangkan XN kurang 1 atau di bawahnya nanti itu merupakan tahun dasar atau tahun sebelumnya yang akan kita analisis. Yang dimana seperti dijelaskan teman saya tadi, bahwasannya trend analisis itu dilakukan alangkah baiknya yaitu dengan data-datanya 5 atau 3 tahun sebelumnya gitu. Baik, langsung saja saya masuk ke contoh implementasinya ya, dari analisis tren sendiri, yang dimana data yang saya ambil yaitu dari perusahaan gas, perusahaan gas Persero. Hai guys, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari analisis tren. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan pola dan perubahan. Tujuan utama adalah menganalisis pola-pola atau perubahan dalam data sepanjang waktu untuk memahami tren yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu peramalan, memprediksikan kemungkinan arah dan besarnya perubahan di masa depan berdasarkan tren historis, memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan strategi, yang dimana menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang strategi dengan memahami bagaimana faktor-faktor tertentu berkembang sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu menganalisis peluang dan risiko, yang dimana menemukan peluang bisnis baru atau mengidentifikasikan risiko potensi yang mungkin muncul sebagai akibat dari perusahaan tren. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja, mengukur kinerja suatu entitas atau proses dengan melihat tren data, membantu dalam mengevaluasi pencapaian tujuan dan targetnya. Memahami perilaku konsumen. Analisis tren dapat membantu memahami bagaimana perilaku konsumen berubah seiring waktu, memberikan wawasan berharga untuk pemasaran dan pengembangan produk. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian strategi bisnis, memberikan dasar untuk menyesuaikan strategi bisnis agar sesuai dengan perubahan dalam lingkungan eksternal ataupun internal. Selanjutnya penyusunan perencana dan anggaran, memfasilitasi perencanaan keuangan dan penyusunan anggaran dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tren pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya yaitu menilai efektivitas kebijakan, mengevaluasi efektivitas kebijakan atau tindakan tertentu dengan melihat dampaknya pada tren yang terkait. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengukur pertumbuhan atau penurunan, yang dimana memberikan indikasi sejauh mana suatu variabel mengalami pertumbuhan atau penurunan sepanjang waktu. Macam-macam dari manfaat analisis tren yaitu yang pertama, antisipasi perubahan. Analisis tren ini memungkinkan pengguna untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan, memungkinkan antisipasi dan persiapan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, yang dimana ini memberikan dasar informasi yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cerdas di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu identifikasi peluang bisnis, yang dimana ini memungkinkan pengusaha untuk mengidentifikasikan peluang bisnis baru atau dasar potensi yang mungkin berkembang di sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu manajemen risiko yang lebih baik, membantu dalam mengidentifikasikan dan mengelola risiko dengan memahami bagaimana faktor-faktor tertentu berkembang dan berubah. Selanjutnya optimasi sumber daya, memungkinkan organisasi untuk mengoptimasikan penggunaan sumber daya dengan merespon perubahan tren yang teridentifikasi. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi, yang menyediakan landasan bagi perencanaan strategi jangka panjang dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lingkungan. Selanjutnya peningkatan kinerja bisnis,
yang dimana dapat membantu meningkatkan kinerja bisnis dengan merespon secara efektif terhadap permintaan dan kebutuhan pasar yang berkembang. Selanjutnya, pemahaman konsumen yang lebih mendalam. Memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku konsumen, memungkinkan penyesuaian strategi pemasaran dan produk. Selanjutnya yaitu efisiensi operasional. Memungkinkan perbaikan efisiensi operasional dengan merencanakan sumber daya dan proses bisnis berdasarkan tren yang teridentifikasikan. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan dan daya saing, yang dimana itu membantu organisasi untuk tetap relevan dan berdaya saing dengan merespon perubahan tren pasar, teknologi, dan lingkungan. Nah, jadi manfaat dan kesimpulan dari tujuan dan manfaat analisis tren itu yang pertama itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat dan strategi dengan memperhatikan arah pergerakan data keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu membantu investor dalam menilai kinerja dan potensi perubahan dengan memperhatikan arah pergerakan data keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu kreditur dalam menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dan bunga pinjaman dengan memperhatikan arah pergerakan data keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu membantu regulator dalam mengawasi dan mengatur aktivitas perusahaan dengan memperhatikan arah pergerakan data keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu membantu auditor dalam melakukan audit dan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dengan memperhatikan arah pergerakan data keuangan perusahaan. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, selesai sudah pemaparan materi yang disampaikan oleh kami dalam video kali ini. Dalam rangka sekali lagi saya mengingatkan penyelesaian tugas akhir kami semester. Semoga dengan Ibu melihat video ini, besar harapan kami mendapat nilai yang lebih bagus dan lebih baik lagi, Bu. Dan semoga yang ilmu yang Ibu sampaikan dan Ibu kasih kami gitu dapat kami bawa nanti setelah kami kerja nanti. Oke, jadi sebelum kami mengakhiri video kami ini ada pantun nih. Belanja ke Kede, beli nyami, jangan lupa kirim Bekasi. Cukup sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dan 2013 sampai 2017 gitu. Yang dimana saya mengambil data yaitu laporan keuangan atau laba rugi, yang dimana titik fokus saya itu lebih ke pendapatan itu. Oke. Jadi dari tabel di atas bahwasannya pendapatan itu yang dihasilkan oleh perusahaan gas nasional mengalami peningkatan di tahun 2014, yang dimana hal ini dikarenakan adanya kenaikan sebuah volume distribusi dan penjualan pada anak perusahaan sehingga meningkat, dan penurunan yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2016 ini dikarenakan adanya penurunan pada volume penjualan perseroan dan penurunan pada permintaan listrik gitu. Dan pada tahun 2017 pendapatan perusahaan mengalami kenaikan kembali dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kenaikan itu terjadi karena adanya penjualan gas dan minyak semakin meningkat. Baik, langsung saja saya terapkan ya bagaimana cara mengimplementasikan rumus tersebut dalam tabel yang ini ya, laporan keuangan. Yang dimana pertama-tama kita harus menentukan tahun dasarnya. Ya, perhitungan analisis tren pada pendapatan itu tahun dasarnya yaitu di tahun 2013 ya, tahun 2013 sebesar 3 miliar tuh ya, 3 miliar 1.516.000 rupiah, nggak salah. Ada mungkin nanti teman-teman bisa baca ya. Oke, langsung saja yaitu kita bakal menganalisis tren kita bandingkan dengan 2014, yang dimana kita bandingkan 2013 dengan 2014. Oke, yang dimana yang pertama yaitu XN-nya itu di angka 3,2 dibagi 3M tadi lah, tahun dasar sebelumnya itu habis itu setelah dibagi kemudian dikalikan 100% gitu, jadi hasilnya ya 108%. Kemudian yang selanjutnya
juga melakukan hal yang sama, yaitu membandingkan tahun awal tahun dasar ya 2013 dengan 2015 gitu. Jadi kita bandingkan di tahun 2013 dengan 2015, yang dimana kita letak di atas satu tahun 2015 yang mengalami kenaikan ya. Yang sebelumnya itu 108%, di sini mengalami penurunan gitu di angka 102%. Kemudian begitu juga di tahun 2016-nya ya, itu kita bandingkan aja nilai pendapatan itu di tahun 2016 dibagi tahun dasar atau tahun awal yaitu 2013 tadi, habis itu kemudian dikali 100, jadi menghasilkan angka 98%. Dan untuk selanjutnya juga di tahun 2017 menggunakan list trend juga ya, kita melakukan hal yang sama, yaitu XN dibagi XN kurang 1, yang dimana tahun 2017 itu XN-nya itu di angka 2 miliar ya, 2 miliar lah pokoknya, 2,9 mungkin teman-teman bisa nengok di table. Kemudian dibagi dengan angka dasar ya, nilai dasar yaitu di tahun 2013 yaitu sebesar 3M tadi, baru dikali 100 yang menghasilkan 99%. Jadi itulah dia bagaimana penerapan rumus dari analisis tren tersebut. Jadi dengan kita bisa menganalisis, kita dapat memprediksi ya bagaimana perusahaan kita mengambil langkah gitu, apakah dilanjutkan atau tidak gitu ya. Maksudnya itu peluang-peluangnya gitu, namanya juga analisa. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis tren pada pendapatan itu, yaitu dari perusahaan gas nasional dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa yang pertama di tahun 2013 hingga 2014 menunjukkan bahwa pendapatan itu naik 8% dari sebelumnya ya, dari angka indeks 100% tadi jadi menjadi 108%. Jadi hal ini dikarenakan mungkin ada naiknya gitu, kenaikan volume penjualan dari distribusi perusahaan gas dan penjualan gas pada anak perusahaan meningkat, yang dimana pada tahun itu ya, tahun 2013 hingga 2014 itu menaikkan tingkatnya naik jadi 8% gitu. Dan adapun di tahun 2014 hingga 2015 menunjukkan bahwa pendapatan itu naik 2%, malah menurun ya dari sebelumnya gitu ya. Dari mana mungkin yang pada awal 2014 itu tinggi 8%, tapi di tahun 2015 jadi turun gitu, jadi 6%, gimana dibandingkan dari sebelumnya jadi naik cuma 2% aja gitu. Dikarenakan adanya penurunan pada permintaan produk industri serta penurunan permintaan listrik. Kemudian adapun di tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa pendapatan itu turun lagi gitu sebesar 2%, dari angka indeks 100% menjadi 98%. Jadi lumayan deras juga turunnya dari yang tahun 2014 ya, apalagi dibandingkan tahun sebelumnya dia turun jadi 2%, jadi menjadi 98%, dikarenakan di tahun itu tidak terdapat pendapatan yang konstruksi. Kemudian di tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa pendapatan itu turun 1% dari angka indeks 100% menjadi 99%, namun meningkat 1% jika dibandingkan tahun sebelumnya ya. Karena hal ini karena ada kenaikan pendapatan bisnis minyak dan gas karena penjualan meningkat. Jadi perlu diingat kembali, sebenarnya analisis tren ini mudah ya, cuman kita harus tetap fokus gitu dalam menentukan titik yang akan kita teliti dan serta membandingkan tahun-tahun atau data-data sebelumnya, sehingga menghasilkan data yang valid ya dan logis serta sistematis, sehingga dapat atasan dapat ini ya mempertimbangkan gitu bagaimana langkah selanjutnya gitu yang diambil dalam mengembangkan sebuah perusahaan gitu, sehingga menjadikan keuangan dalam perusahaan bisa lebih baik lagi. Oke,
Mungkin materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, bagaimana yaitu dengan tujuan dan manfaat dari analisis tren ini. Oke.